Halo, jumpa kembali dengan saya Sarita Banteng SPD dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membuka pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan Tuhan dapat menolong segala aktivitas kita dalam proses pembelajaran sebentar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Materi ini adalah materi IPA kelas 7 semester genap. Bersama dengan saya, Sarita Banteng SPD, guru SMP Negeri 9 Manado yang mengajar IPA. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kesempatan ini yaitu menjelaskan penyebab mengapa menurunnya kualitas air di sekitar kita. Dan yang kedua, memberikan solusi atau cara mengatasi pencemaran air yang ada di sekitar kita. Jadi jangan hanya mengeluh-mengeluh, tetapi kita harus mencari solusinya, bagaimana cara mengatasi hal itu agar tidak menjadi masalah. Ya. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya. Yang kita tahu kan air fungsinya untuk mencuci, untuk mandi, untuk memasak, untuk minum, dan lain sebagainya. Tetapi karena masuknya zat tertentu ini, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air itu menurun sampai tidak bisa digunakan. Good. Air dikatakan tercemar, ini ya, air bersih ini ketika kita definisikan dia sebagai tercemar apabila air itu sudah berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, berarti itu sudah tercemar. Baik dalam itu ya, dari warna, bau, derajat keasamannya, dan lain sebagainya, maupun rasanya. Dengan kata lain, air tercemar apabila terjadi penyimpangan sifat-sifat dari keadaan normalnya. Jadi kalau keadaan normalnya air itu jernih, warnanya bening, terus tidak berbau, berarti kalau sudah tidak seperti itu, berarti air itu sudah mengalami pencemaran, sudah tercemar. Nah sekarang, pencemaran air itu dapat terjadi pada sumber mata air, yaitu di sumber mata air misalnya di bawah gunung atau di dalam tanah atau sumur bawah tanah ya, dan sungai, rawa-rawa, danau, dan bahkan lautan. Nah, bahan pencemaran air bisa berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga di rumah kita, dan limbah pertanian. Itu bahan-bahan pencemar air. Faktor-faktor penyebab pencemaran sumber polutan air adalah yang pertama limbah industri. Mengapa ini limbah industri bisa mencemari air? Kita perhatikan sekarang. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Biasa kan kalau kita misalnya olah tahu, pabrik tahu kan kita campuri dengan
dengan cuka supaya larutan dari kedelai yang kita giling tadi bisa teremulsi atau bisa menggumpal. Nah, makanya harus dicegah agar tidak dibuang di saluran umum. Nah, jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik berbau, seperti limbah pabrik tahu tadi, limbah pabrik minyak kelapa yang ada di sekitar kita ya, yang khususnya di Kota Manado ini, dan limbah lain-lain dari pabrik, misalnya pabrik kopi, pabrik lain sebagainya ini yang ada di sekitar kita. Limbah anorganik berupa cairan atau limbah anorganik itu kan limbah yang bukan berasal dari makhluk hidup kan. Nah, berupa cairan itu berupa buih dan berwarna yang mengandung asam belerang berbau menyengat. Itu biasanya limbah organik dari pabrik. Dan limbah rumah tangga. Apa sih itu limbah rumah tangga? Nah, ini dia. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil sampingan kegiatan perumahan. Seperti rumah tangga, di rumah kita masing-masing, di pasar, kalau kita pergi ke pasar kan, orang nyuci ikan, dibuang ke selokan. Orang nyuci sayur, dibuang ke selokan. Akhirnya menumpuklah itu ke selokan dan mengalir ke sungai. Tapi kalau dia menggunakan lagi di perkantoran, rumah penginapan atau hotel kan bermacam-macam orang yang nginap di sana, rumah makan, apalagi rumah makan, limbah dari cucian-cucian piring atau limbah dari kotoran dari sisa cucian ikan dan lain-lain, itu dia alirkan ke sungai. Nah, pertama ke selokan dulu, baru mengalir ke parit, kemudian ke sungai. Dan akhirnya menumpuklah itu limbah-limbah tadi di saluran air. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik dan anorganik. Ini yang bahaya di rumah tangga. Ini anorganik dan organik. Nah, kalau organik di rumah tangga kita kan biasa sisa sayuran. Nah, sisa sayuran kita cuma buang ke sungai. Nah, kemudian anorganik seperti contohnya limbah dari cuka. Kita kan sering menggunakan cuka di rumah. Kemudian deterjen dan masih banyak lagi yang ada di rumah kita yang kita sisanya hanya kita buang ke saluran air dan kemudian menuju apa tadi parit, sungai, dan lanjut paling terakhir ke lautan. Nah, sekarang kalau kita biarkan, bahan ini akan berbahaya dan meracuni organisme yang ada di air, dan juga air akan terjadi penyimpangan dari fungsinya yang tadinya kita bisa gunakan air sungai itu. Bisa gunakan untuk mandi, bisa gunakan untuk cuci pakaian. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena kita membuang kotoran ternak, kita siram kotoran ternak di rumah kita, buangnya mengalir ke selokan, kemudian menerus ke sungai dan lain-lain. Nah, ini yang sangat berbahaya dalam rumah tangga kita. Sekarang, limbah pertanian. Apa sih itu limbah pertanian? Sekarang perhatikan ya. Limbah pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran air. Ya, yang paling utama itu adalah pemupukan, itu penggunaan pupuk dan bahan kimia tertentu untuk membunuh serangga insektisida dan pembunuh gulma atau rumput pengganggu tanaman pokok menggunakan apa tadi penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan bahaya
suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, dan danau. Pupuk yang berlebihan tadi kita taruh di tanah kan tidak semua diserap oleh tumbuhan. Nah, tidak jika pupuk itu tidak diserap oleh tanaman kita, maka dia akan tertinggal di permukaan tanah. Ketika air hujan turun, maka ini pupuk ini akan larut bersama air hujan dan menuju sungai dan lain sebagainya. Nah, akibatnya akan terjadi blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan perairan sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang harus masuk ke dalam air. Di dalam air itu juga makhluk hidup yang ada dalam air butuh sinar matahari. Karena kita ketahui sinar matahari itu adalah sumber energi utama yang ada di muka bumi. Nah, sekarang kalau tumbuhan di dalam air tidak kena matahari lagi, maka dia tidak bisa berfotosintesis. Akibatnya makhluk lain yang hidup di air tidak mendapatkan energi karena alga yang ada yang hidup di permukaan air ini akan menutupi permukaan air sehingga cahaya matahari tidak lagi bisa tembus ke dalam air. Dan juga akibatnya di sini proses fotosintesis fitoplankton terganggu atau tumbuhan air yang kecil-kecil itu terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air itu menurun dan merugikan makhluk hidup lain di dalam air. Jadi makhluk hidup lain dalam air kan bisa ikan, bisa katak, bisa apalagi situ banyak sekali. Nah, jadi organisme lain yang ada dalam air akan mati karena tidak mendapatkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Kedua, juga tidak bisa mendapatkan oksigen untuk pernapasannya. Jadi makanya penggunaan pupuk seharusnya tepat guna. Jangan terlalu berlebih, akibatnya semua pupuk yang kita berikan itu tidak diserap oleh tumbuhan, bahkan merugikan diri kita sendiri. Akibatnya juga rugi ekonomi, keuangan kita, rugi juga kesehatan kita. Karena air itu, pupuk itu akan mengalir ke sungai, mengalir ke sumber air, dan kemudian ketika kita pakai sumber airnya, maka air itu tidak lagi sehat. Jadi perlu kita perhatikan bersama. Berikut. Dampak pencemaran air. Ini dampak-dampak pencemaran air ya. Satu, penurunan kualitas lingkungan. Nah, mana tuh kualitas lingkungan bisa menurun? Nah, ini perhatikan penjelasannya. Ini bisa terjadi akibat pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan. Dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Contoh, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen yang terlarut dalam air, akibatnya keseimbangan ekosistem di dalam perairan tersebut. Nah, ini keseimbangan ekosistem dalam perairan tersebut bisa terganggu. Sebagai contoh, misalnya kita mau mandi di pantai Rerer sana atau pantai Makalisung. Kalau orang Makalisung di situ tidak menjaga kebersihan lingkungan situ, kemudian mereka buang air besar di laut, memelihara babi di dekat laut, akhirnya kotoran dari babi atau ternak lain ini, kemudian kotoran tija manusia ini pergi ke laut, sehingga menyebabkan permukaan laut di situ akan tercemar. Tidak ada lagi yang mau pergi mandi di situ. Akibatnya pendapatan
rakyat sekitar pantai itu berkurang. Bukan saja berkurang, kesehatan mereka juga terganggu. Makanya jangan buang sampah sembarangan atau limbah-limbah baik industri, limbah rumah tangga, dan limbah organik lain, anorganik lain ke dalam sumber air kita. Gangguan kesehatan. Nah, tadi ini gangguan kesehatan tadi Ibu sudah singgung, yaitu ketika sungai kita atau laut kita kotori dengan kotoran ternak, otomatis yang terjadi pada tubuh kita akan terjadi berbagai sumber penyakit, akan timbul gatal-gatal, akan tidak nyaman lagi untuk kita mandi di situ, sehingga tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus, bakteri yang menyebabkan penyakit dan juga menjadi sarang nyamuk dan lalat yang membawa faktor penyakit tertentu. Ingat ya, kalau sedangkan air bersih saja yang tergenang dalam seminggu bisa menjadi sarang jentik nyamuk Aedes aegypti, apalagi kalau kita biarkan dia kotor. Nah, jadi mari kita sama-sama jaga lingkungan kita, jaga lingkungan air, karena air adalah sumber kehidupan kita. Dan yang limbah pemekatan hayati. Yang dimaksud dengan pemekatan hayati ini adalah bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh makhluk hidup yang ada di dalam air itu, seperti alga, mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga yang sudah memakan mikroorganisme yang sudah tercemar dalam air. Kemudian lalu zooplankton itu dimakan oleh ikan kecil lagi dimakan oleh ikan besar. Apabila ikan besar ini kita tangkap, manusia kemudian makannya, lalu bahan beracun itu akan masuk ke dalam tubuh kita yang memakan zooplankton, yang memakan ikan yang telah memakan zooplankton yang telah memakan makhluk yang sudah memakan racun dari dalam air yang kita buang ke air tadi. Jadi ujung-ujungnya kembali juga ke kita itu buangan dari kita ke sungai tadi. Karena kita kan tetap makan ikan, makan baik ikan air tawar dan ikan air laut adalah sumber protein kita kan. Nah sekarang kalau kita sudah kotori lingkungan kita, itu terutama lingkungan air ini, maka otomatis itu akan balik juga ke kita. Seperti misalnya kita buang sampah ke sungai, kita buang sampah ke got, ke selokan, airnya seperti saat ini ada hujan besar yang menyebabkan selokan atau tempat pembuangan air itu tersumbat, sehingga menyebabkan banjir balik lagi ke kita. Jadi kalau terjadi banjir, kita koreksi dan introspeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan. Apakah kita sudah membuang sampah pada tempatnya, sudah mengolah sampah kita pada tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan kita, mencemari air yang nantinya akan merugikan kita sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan pemekatan hayati. Jadi dengan kata lain ini pemekatan hayati ini adalah proses peningkatan kadar bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan biomagnification, atau bahan pencemar memasuki lingkungan melewati rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada di dalam air. Kemudian kita lagi, rantai makan dalam air ini yang ada yang kita bisa konsumsi, kita tangkap, kita makan, akhirnya balik ke dalam
tubuh kita. Nah, jelas? Jadi Ibu berharap jangan membuang dan mengotori perairan kita. Kalau tidak terjadi seperti itu, carilah langkah yang tepat dan bijak untuk mengatasi hal-hal yang bisa merusak kualitas air tadi. Kemudian berikut, dapat dari pencemaran lingkungan itu dapat mengganggu pemandangan. Kalau kita lewat di sungai yang kelihatannya sudah tertutup dengan minyak-minyak, tutup dengan sampah, tertutup dengan kotoran-kotoran lain, otomatis akan ganggu pemandangan, menimbulkan bau busuk dan lain sebagainya, sehingga menurunkan juga nilai ekonomi yang akan kita bisa ambil dari situ. Nah, kadang-kadang air limbah ini mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan, misalnya bisa, dan ekosistem yang ada di situ, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, misalnya kita hanya buang plastik di situ, tidak kan, kalau kita buang plastik kan tidak menimbulkan bau tuh, tetapi atau bisa hanya menimbulkan perubahan warna saja, kita beri warna itu air, otomatis mengganggu pemandangan mata kita. Ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian dari tata kota kita. Jadi mohon jangan mengotori sungai dengan berbagai polutan yang bisa merusak diri kita sendiri juga. Dan dampak dari pencemaran lingkungan berikut yaitu mempercepat proses kerusakan benda. Nah, ini kalau lingkungannya sudah tercemar, otomatis merusak bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya kita menaruh pipa air di air akan cepat berkarat. Nah, ini sebagian air limbah mengandung zat yang dapat dirubah oleh bakteri anaerob. Ini bakteri yang mengolah limbah dari organik, kemudian menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S, asam, cairan asam ini ya, asam sulfat. Kemudian gas ini dapat mempercepat perkaratan besi. Zat asam ini mempercepat perkaratan besi. Kalau kita menaruh pipa terbuat dari besi di dalam air yang sudah tercemar oleh zat asam, maka besi yang ada kita tancapkan di di sungai atau di selokan akan mudah rusak. Agar terhindar dari hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Jadi sebelum kita buang, kita punya limbah itu, kita harus analisa apakah itu sudah memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Jangan kita bahan beracun langsung kita buang ke sungai atau ke selokan, sehingga mematikan makhluk hidup lain. Bukan cuma juga bahan beracun, air panas kalau langsung kita buang ke sungai, otomatis biota-biota air yang ada di sungai akan ikut mati karena panas tadi, air panas yang kita buang. Jadi hati-hati dalam membuang air limbah. Dan cara penanggulangan pencemaran air, ini ada beberapa caranya. Itu yang pertama, pengolahan air limbah bertujuan untuk melestarikan air. Ini tujuannya. Dari bahan-bahan tersuspensi atau campuran kimia yang mengandung partikel padat dan yang terapung, kemudian menguraikan bahan organik
biodegradable atau penguraian hayati yang diuraikan oleh organisme hidup, meminimalkan bakteri patogen, mikroorganisme parasit, serta memerhatikan estetika dari lingkungan. Jadi itu tujuan dari pengolahan limbah. Cara mengatasi pencemaran air dapat dilakukan dari usaha pencegahan seperti tidak membuang sampah plastik ke sungai, mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia berbahaya seperti pestisida, serta menggunakan air seperlunya saja. Jangan air kita sudah habis mandi, air masih dipasang terus di kamar mandi, airnya terbuang percuma. Berikut, pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, ini cara-cara pengolahan air limbah. Yang pertama itu pembuatan kolam stabilisasi, yaitu limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Nah, kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah anaerobik. Kemudian kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi ini digunakan oleh semua kalangan karena murah dan dapat digunakan oleh semua kalangan. Nah, kemudian cara pengolahan limbah yang berikut dengan menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Gimana caranya? Pengolahan dengan cara ini menggunakan alat-alat khusus yang dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment pengolahan kedua, tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Pada pengolahan pertama bertujuan, ini di primary treatment ya, tujuannya yaitu memisahkan zat padat dan cair menggunakan saringan dan endapan atau sedimentasi atau diendapkan dulu. Pengolahan kedua juga bertujuan mengoagulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dan menstabilisasikan zat organik di dalam limbah. Pengolahan ketiga merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Itu dengan cara IPAL. Sekarang ini instalasi pengolahan air limbah. Ini dengan cara pertama. Ini ada 3 tuh ini. Pertama dipisahkan dulu zat padat dan zat cair, kemudian disaring, dan ketiga ditaruh bahan pemusnah bakteri patogen dan mengurangi deterjen agar alga tidak deterjen dan limbah fosfat agar alga di dalam sungai atau danau tidak menjadi lebih subur. Pengolahan ekskreta atau human ekskreta yaitu merupakan limbah buangan yang dikeluarkan dari tubuh kita, atau terutama itu yang dikeluarkan dari tubuh kita itu tinja.
atau feses. Kalau kita buang sembarangan, otomatis bisa juga mencemari air. Dan bukan cuma air tinja, air kencing atau urine juga yang banyak terkandung di dalam air limbah rumah tangga dan mengandung bakteri penyebab penyakit. Nah, kalau kita sakit gula, sakit lain-lain itu bisa terbawa oleh air kencing kita dan kita buang ke sungai, akhirnya menyebabkan sungai juga ikut tercemar oleh bakteri-bakteri yang dibuang lewat air seni kita. Pengolahan ekskreta dilakukan dengan penampungan dan mengolahnya dalam jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal kita, di rumah kita, atau ada yang dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Ada kan WC umum toh? Itu dialirkan, ada septic tank umum yang satu septic tank, kemudian WC-WC dari rumah sekitar penduduk di situ dialirkan ke septic tank, ke septic tank yang disediakan untuk umum. Nah, untuk mencegah meresapnya air ekskreta ke sumur atau resapan air, jamban yang dibuat harus sehat. Kan dulu membuat jamban itu minimal 8 meter dari sumber air seperti sumur. Kemudian syarat jamban yang sehat, tidak mengotori permukaan tanah. Kalau kita membuang tinja kita di atas tanah kan akan mengotori permukaan tanah, menimbulkan bau dan penyakit serta hal-hal lain yang mungkin bisa terjadi. Kemudian tidak mengotori permukaan air. Kalau kita buang air besar di atas air kan dia akan mengalir di permukaan air. Dan air tanah yang ada di sekitarnya. Serta tidak menimbulkan bau, sederhana, jauh dari jangkauan serangga, murah dan diterima oleh pemakainya. Jadi kalau kita buat human ekskreta ini tidak diterima oleh penduduk sekitar, ya sia-sia. Pengolahan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik. Nah, ini bakteri pengurai, ya, itu kan sisa dari buangan kita itu adalah sisa pengolahan makhluk hidup. Kemudian dari sisa-sisa bangkai itu atau kotoran kita ini akan diuraikan oleh bakteri pengurai atau anaerobik tadi menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas rumah tangga. Nah, kalau makanya tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada beberapa rumah membuat satu septic tank, kemudian dari septic tank itu dihubungkan ke WC-WC atau jamban-jamban yang ada di dalam rumah masing-masing penduduk yang di sekitar situ. Kemudian dialirkan ke septic tank yang dibuat secara umum tadi. Dari situ ditaruhlah pipa untuk menyalurkan biogas yang dihasilkan oleh bakteri pengurai tadi atau bakteri anaerobik tadi yang bisa membuat kompor gas kita bisa menyala. Jadi itu pemanfaatan biogas untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau WC kita di dalamnya ada bakteri anaerobik tadi, bakteri pengurai, maka dari hasil uraian itu akan menimbulkan gas, dan gas ini ketika disambung ke kompor akan bisa menyalakan kompor, menjadi sumber energi bagi kita di dalam rumah tangga. Jadi siapa tahu adik-adik di rumah bisa terinspirasi dan bisa membuat bisa memanfaatkan biogas dari septic tank yang kita buat di rumah untuk bahan bakar memasak di rumah. Jadi
Itu biasanya yang menghasilkan biogas ini biasanya sampah-sampah organik ya. Misalnya kita di rumah ada sisa kulit pisang, ada sisa kangkung dan sisa-sisa sayuran yang dari pasar kita tidak terpakai untuk dimasak karena keras atau apa atau busuk, kita taruh dalam septic tank, kemudian septic tank ini kita taruh air dan lain sebagainya, kan di dalam situ akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, sekarang di dalam di tank septic tank yang kita tempatkan untuk membusukkan sisa-sisa limbah rumah tangga yang berupa limbah dari makhluk hidup tadi, kita hubungkan dengan pipa atau selang ke kompor, uji apakah bisa menyalakan kompor atau enggak. Itu tugas buat Anda. Dan berikut, dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga, khususnya dapat dilakukan pengurangan sampah dengan cara 4R. Seperti yang Ibu anjurkan dalam pelajaran prakarya, mendaur ulang sampah yang kita hasilkan. Itu yang pertama, recycle atau pendauran ulang. Kemudian reuse atau penggunaan ulang, kita gunakan kembali seperti botol plastik di sisa air mineral. Kita bisa gunakan kembali untuk misalnya sebagai wadah membuat sayuran toge, sebagai wadah pot bunga, sebagai wadah untuk membuat kreasi-kreasi yang lain agar bisa bermanfaat kembali. Itu apa tadi, sisa dari air mineral, wadah dari air mineral yang sudah kita gunakan. Kemudian reduce atau mengurangi. Dengan cara mengurangi itu dengan cara misalnya kita belanja ke pasar membawa tas sendiri dari rumah atau kantong terbuat dari kain, sehingga tidak membeli tas plastik yang akan menyebabkan lebih banyak lagi sampah plastik. Berikut, selain itu lagi tadi, kalau kita sebagai siswa ke sekolah membawa tumbler supaya tidak membeli minuman yang diisi di kantong plastik yang ada di sekolah, atau membeli lagi air mineral yang ada di sekolah karena kita sudah membawa tumbler dari rumah. Kemudian membawa tempat makan sendiri. Jadi membawa tempat makan sendiri, entah itu dari Tupperware, supaya tidak menimbulkan sampah lagi yang lebih banyak di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang keempat yaitu refire atau memperbaiki atau perbaikan. Jadi ini 4 cara meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga, khususnya dilakukan dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, refire. Jadi itu yang dianjurkan oleh Kementerian LHK yang sekarang seperti hari tanggal 22 kemarin adalah Hari Air Sedunia. Jadi di situ dijelaskan bahwa gunakanlah air seminimal mungkin, seperlunya, dan jangan kotori air yang ada di permukaan bumi kita. Bawalah tempat makan sendiri dari rumah, bawalah tempat minum sendiri dari rumah agar tidak membuat sumber air kita di muka bumi ini semakin tercemar. Karena dengan bertambahnya penduduk ini maka akan menyebabkan
pencemaran yang lebih besar, apalagi kalau penduduknya atau oknumnya kurang memahami cara pengolahan limbah yang bisa mencemari air. Jadi makanya di sini hari ini Ibu mengedukasi Anda agar tidak mengotori sungai dan mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Oke, jelas? Kesimpulan. Yang pertama adalah pengolahan limbah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pembuatan kolam stabilisasi, membuat instalasi pengolahan air limbah, dan pengolahan ekskreta. Jadi kita stabilkan dulu kolamnya, kita buat instalasi pengolahan limbah dan pengolahan ekskreta, sisa buangan dari manusia. Dampak dari pencemaran air, ini dampaknya itu pertama penurunan kualitas lingkungan atau kualitas khususnya lingkungan air, gangguan kesehatan, pemekatan hayati. Ini pemekatan hayati ini terjadi dalam jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Nah, kan kita makhluk hidup ini, saya sebagai manusia makan tumbuhan, kemudian makan hewan, daging kan. Kemudian setelah saya meninggal diuraikan lagi oleh bakteri. Bakteri, hasil uraian dari bakteri ini dimakan lagi oleh tumbuhan dan seterusnya seperti itu. Maka itu yang disebut dengan pemekatan hayati. Nah, mengganggu pemandangan, ini dampak yang ketiga, itu memang mengganggu berikutnya mengganggu pemandangan sehingga tidak nyaman untuk dilihat, tidak nyaman dipandang. Kemudian yang terakhir yaitu mempercepat proses kerusakan benda. Jadi ini ada 5 dampak dari pencemaran air, yaitu penurunan kualitas lingkungan air, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan yang kelima itu mempercepat proses kerusakan benda. Dan yang terakhir, faktor-faktor penyebab pencemaran ada 3, yaitu faktor dari limbah industri, kedua faktor dari limbah rumah tangga, itu human excreta tadi, dan yang terakhir adalah limbah dari pertanian. Ingat, jangan menggunakan insektisida yang terlalu berlebih, menggunakan pestisida yang terlalu berlebih, menggunakan fungisida yang terlalu berlebih, juga jangan menggunakan pupuk yang berlebihan. Gunakanlah pupuk sesuai kebutuhan dari tanaman tersebut agar tidak mencemari air ketika hujan turun. Ini kalau kita melihat alam ini sangat indah dilihat karena ini asri, baru airnya ini juga bersih sehingga menyebabkan kita indah melihatnya kan? Ya. Uji kompetensi. Ini tujuannya untuk melihat apakah adik-adik dalam pembelajaran tadi memahami apa yang dijelaskan atau tidak. Nah, yang pertama, perhatikan gambar sumber air kehidupan berikut. Ini ya, ini sumber airnya. Nah, mengapa sumber air ini bisa tercemar? Nah, bisa Anda jelaskan mengapa dia tercemar? Dan yang kedua, bagaimana solusinya agar sumber air ini bisa digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, yang bagi warga yang tidak ada sumur di rumah, bisa digunakan untuk cuci pakaian, dan bisa diminum airnya. Jelaskan, berikan solusi-solusi Anda yang bisa Anda lakukan untuk memurnikan kembali air ini. Oke? Nah,
Selamat bekerja, selamat menjawab. Setelah menjawab, kirimkan kembali ke guru mata pelajaran untuk mendapatkan nilai harian. Karena nilai harian ini untuk K13, kurikulum 2013, memiliki bobot 2 dibanding dengan ulangan mid dan ulangan semester. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Sekian jumpa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di ulasan materi selanjutnya. Jangan lupa like, berikan masukan, dan subscribe bagi yang belum mensubscribe video-video dari saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Di akhir pembelajaran kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan harapan kepada Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan sekitarmu. Berdoa dipersilakan. Amin, amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di episode dan ulasan selanjutnya. Bye.